Sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Hari ini Sabtu 6 Agustus 2022, kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Kita akan merenungkan Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai dengan 36 yang mengisahkan tentang Yesus yang menampakkan kemuliaannya di hadapan murid-muridnya di Gunung Tabor. Petrus, Yakobus, dan Yohanes mendapat rahmat khusus untuk menyaksikan sisi kealahan dari gurunya, dari guru mereka, yakni Yesus Kristus. Sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, harus diakui bahwa tidak mudah bagi manusia, bagi kita untuk mengerti, untuk memahami, bahkan juga untuk memberi makna kepada setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Ada kalanya membutuhkan waktu lama untuk mengerti dan mengambil makna dari peristiwa-peristiwa itu. Tidak heran jika terkadang manusia terkaget-kaget saat dia bisa menangkap maksud dari semua peristiwa pengalaman yang sudah terjadi di dalam hidupnya. Oh, maksudnya begitu. Oh, kok bisa begini? Saudara-saudari, sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, bagi saya bukan karena manusia lamban, tetapi karena memang harus demikian, memang harus begitu. Seolah segala sesuatu harus dipersiapkan. Artinya bahwa kita dipersiapkan untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan terjadi sesudahnya di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika hal itu terjadi, kita sungguh siap untuk menerima, untuk mengerti semuanya itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus lakukan kepada para muridnya di Gunung Tabor. Dia menampakkan kemuliaannya. Ia menampakkan sisi lain dari identitas dirinya yang sesungguhnya dalam kecemerlangan yang dahsyat melebihi matahari. Tuhan ingin agar para rasul semakin teguh dalam keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah, sebagaimana yang diakui dan dinyatakan oleh Petrus mewakili teman-temannya ketika Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Dan Petrus dengan mantap mengatakan, menjawab pertanyaan Yesus, "Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup." Dalam peristiwa di Gunung Tabor ini, Tuhan ingin para rasul tidak goyah, mendapatkan kekuatan, mendapatkan keyakinan. Jika kelak kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak mereka duga, yang tidak pernah mereka pikirkan, dan Tuhan juga inginkan mereka siap menerima kenyataan yang pahit, kenyataan salib yang harus dialami olehnya, oleh gurunya sendiri. Sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, walau belum mengerti, walaupun belum memahami, toh Petrus, Yakobus, dan Yohanes tetap mendengar dan melakukan apa yang dikatakan oleh guru mereka kepadanya, apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk mereka lakukan.
mereka harus turun menuju ke Yerusalem, menyambut kisah sedih dengan penuh kepercayaan bahwa Dia yang akan menjalaninya sedang menuju kepada kemuliaan sebagai putra Allah. Dan ketika semua itu terjadi, para rasul akan mengerti segala sesuatu yang sudah dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka akan memahami maksud dari setiap perkataan yang sudah Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Kemuliaan gemilang untuk menyatakan identitas Kristus yang sesungguhnya, yakni Putra Allah. Nah, sahabat Rema yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu pula yang harus ditempuh oleh para rasul dan semua pengikut Yesus Kristus. Kita pun, pengikut Tuhan kita Yesus Kristus pada zaman ini, harus mengikuti dan melewati jalan itu. Kita di zaman ini tidak perlu takut jika karena identitas diri kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan kita Yesus Kristus harus menanggung penderitaan, harus menanggung banyak salib. Karena apa? Karena Allah izinkan itu semua terjadi dalam diri kita. Dia sedang menyediakan kemuliaan bagi kita di ujung perjalanan itu. Maka marilah sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Kristus yang kita yakini adalah Putra Allah, dan kita percaya untuk mengikutinya karena ada kemuliaan gemilang yang akan Allah anugerahkan kepada kita semua yang setia menjalaninya sebagai murid-murid Kristus di zaman ini. Semoga Roh Kudus Allah dan doa keluarga kudus membimbing dan menyertai kita untuk hidup seturut teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga kudus dari Nazaret, Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, doakanlah kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dan keluarga kita masing-masing, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.